warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Herzun Arif dari Forum News Network. Anda dan juga banyak orang lain barangkali banyak yang selama ini bertanya-tanya mengapa Habib Rizik Syihab harus sampai disidangkan hanya karena kasus pelanggaran protokol kesehatan. Saya yakin banyak sekali yang penasaran soal ini. Apalagi kan kemudian kita tahu bahwa dalam kasus Habib Rizik Syihab untuk kerumunan di Petamburan sudah didenda 50 juta. Tapi ternyata kemudian Habib Rizik Syihab tetap dibawa ke pengadilan, bahkan sampai ditangkap oleh polisi. Dan bukan hanya kasus kerumunan di Petamburan yang menjerat Habib Rizik Syihab, ada juga kasus kerumunan di Megamendung, dan ditambah lagi satu kasus yakni dianggap dinilai menyembunyikan hasil swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Pertanyaan ini wajar muncul karena pada kasus-kasus serupa banyak juga terjadi tidak ada tindakan hukum, apalagi sampai keras, sampai sekeras yang terjadi pada Habib Rizik Syihab. Kan bukan hanya itu, kita tentu masih mengingat bagaimana 6 orang Laskar Front Pembela Islam yang menjadi pengawal Habib Rizik Syihab tewas ditembak di kilometer 50. Nah, pertanyaan-pertanyaan Anda ini mendapat jawaban dari pembelaan Habib Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin. Secara gamblang, Habib Rizik Syihab menjelaskan mengapa kemudian dia harus jadi pesakitan dan kemudian menghadapi persidangan secara maraton, dan kemudian harus menghadapi persidangan secara maraton di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Coba kita simak apa yang dijelaskan oleh Habib Rizik Syihab berikut ini. Setelah saya mengikuti proses hukum yang sangat melelahkan ini, mulai dari panggilan polisi dan penangkapan serta penahanan, hingga digelarnya persidangan sampai pembacaan pledoi pada hari ini, saya semakin percaya dan yakin bahwa ini adalah kasus politik dan dikemas sehingga hukum hanya menjadi alat legalisasi dan justifikasi untuk memenuhi dendam politik oligarki terhadap saya dan kawan-kawan. Sebelum saya buktikan dengan memaparkan berbagai indikasi yang menjadi petunjuk bahwa kasus yang saya hadapi lebih tepat disebut sebagai kasus politik ketimbang kasus hukum, maka saya memandang perlu untuk kembali menceritakan latar belakang semua kejadian yang saya hadapi sebelum dan saat serta setelah saya kembali dari kota suci Mekah ke Indonesia, agar menjadi jelas benang merah yang menghubungkan semua rangkaian kejadian dengan kasus yang sedang saya hadapi di pengadilan ini, sehingga menjadi masukan penting bagi mereka yang punya hati jernih dan akal sehat serta nurani keadilan untuk mengambil keputusan. Tidak bisa dipungkiri bahwa semua ini bermula dari aksi bela Islam 4.11 dan 2.12 pada tanggal 4 November dan 2 Desember tahun 2016. Saat itu umat Islam Indonesia bersatu menuntut Ahok si penista agama untuk diadili karena telah menistakan Al-Quran. Kemudian berlanjut ke Pilkada 2017 di ibu kota Jakarta, ketika si Ahok si penista agama menjadi salah satu calon gubernur Jakarta yang didukung penuh oleh para oligarki yang saat itu sukses menggalang dukungan mulai dari presiden dan para menterinya hingga Panglima TNI dan Kapolri serta jajarannya, serta juga seluruh aparatur sipil negara di ibu kota Jakarta yang diwajibkan untuk memilih Ahok. Kala itu para oligarki sangat yakin, bahkan berani memastikan bahwa Ahok si penista agama pasti menang dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Karena bukan saja Ahok dan para oligarki sukses menggalang dukungan rezim penguasa, tapi juga berhasil menggalang dukungan dari sejumlah ormas besar dan hampir semua partai politik, serta digaungkan habis-habisan oleh berbagai media cetak dan elektronik mainstream, juga dibesarkan oleh berbagai lembaga survei dan dipuja-puji oleh para tokoh nasional dan pengamat. Tidak ketinggalan para buzzer bayaran secara terus-menerus menyerang siapa saja yang tidak mendukung Ahok. Juga pengerahan para dukun dan paranormal untuk minta bantuan kekuatan gaib. Dan pengerahan gerombolan preman untuk mengintimidasi masyarakat. Belum lagi penerbitan fatwa-fatwa sesat dan menyesatkan dari ulama gadungan yang mendukung Ahok dengan memutarbalikkan ayat dan hadis, serta memanipulasi hujah dan korupsi dalil. Di samping itu juga ada siraman dana besar-besaran dari para cukong oligarki.
Saya bukan politisi dan saya juga bukan anggota partai politik manapun. Tapi saya sebagai warga negara punya hak politik yang harus dijaga dan digunakan secara benar. Serta saya harus punya sikap politik yang mengacu kepada aturan agama Islam dan konstitusi negara. Sehingga tidak boleh menghalalkan segala cara. Dan saya bersama umat punya kewajiban untuk menjaga dan melindungi bangsa dan negara Indonesia dari kerakusan para oligarki. Sebagaimana pesan kaum arif dan bijak bahwa dunia dan isinya cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia. Tapi dunia dan isinya takkan pernah cukup untuk memenuhi kerakusan seorang manusia. Sikap politik saya dan umat Islam yang ikut aksi bela Islam 4.11 dan 212 pada tahun 2016 sangat jelas bahwa kami tidak mau seorang penista agama yang bersikap arogan dan korup serta sering berucap kata kasar dan kotor sekaligus menjadi kepanjangan tangan para oligarki menjadi gubernur ibu kota Jakarta. Apalagi Jakarta adalah wilayah mayoritas muslim yang agamis dan religius. Sehingga kami sepakat bersama umat berkomitmen untuk berjuang mengalahkan Ahok di medsos dan pilkada serta pengadilan secara konstitusional. Saya ulangi sekali lagi, secara konstitusional. Walaupun kekuatan kami di hadapan kekuatan para oligarki ibarat sekoci kecil yang ingin menenggelamkan kapal induk. Mulai saat itulah saya dan kawan-kawan menjadi target kriminalisasi. Sehingga sepanjang tahun 2017, aneka ragam rekayasa kasus dialamatkan kepada kami. Bahkan kami menjadi target operasi intelijen hitam berskala besar. Kami sebut intelijen hitam karena mereka tidak bekerja untuk keselamatan bangsa dan negara, tapi hanya untuk kepentingan oligarki. Sedangkan intelijen yang bekerja dengan ikhlas untuk menjaga dan melindungi bangsa dan negara dari segala rongrongan, itulah yang pantas disebut intelijen putih. Operasi intelijen hitam berskala besar telah menebar aneka ragam teror dan intimidasi terhadap kami. Seperti pelemparan bom molotov ke beberapa posko FPI dan penembakan kamar pribadi saya di pesantren Markas Syariat Megamendung Bogor, serta peledakan bom mobil di acara tablik akbar saya di Cawang, Jakarta. Juga pengepungan dan pengeroyokan serta percobaan pembunuhan terhadap saya dan kawan-kawan oleh gerombolan preman GMBI di depan Mapolda Jawa Barat di Bandung. Yang kesemuanya sampai saat ini tak satu pun diproses hukum dan diungkap kasusnya oleh aparat penegak hukum. Tidak sampai di situ majelis hakim yang mulia dan terhormat. Operasi intelijen hitam juga membangun kolaborasi dengan berbagai industri medsos untuk membunuh karakter saya dan FPI secara habis-habisan. Sejak tahun 2016 tersebut, identitas saya dan FPI menjadi terlarang tampil di Facebook dan Instagram serta Twitter. Baik nama lengkap, inisial, logo, atribut, foto, video, pernyataan, atau berita apapun yang terkait saya dan FPI tidak boleh ditampilkan di Facebook, Instagram maupun Twitter, kecuali yang sifatnya menghina dan melecehkan serta membunuh karakter saya, maka tidak dilarang tampil di Facebook maupun Instagram dan Twitter. Namun alhamdulillah, umat tidak diam. Nama dan foto saya bersama FPI dihilangkan di alam maya. Maka umat tanpa dikomando bergerak melakukan jihad medsos dengan menampilkan nama dan foto saya bersama FPI dan berbagai slogan perjuangan di berbagai medsos. Walau puluhan kali akun mereka harus bertumbangan, maka mereka terus bangkit lagi dan bangkit lagi serta bangkit lagi. Bahkan umat bergerak juga di alam nyata dengan memuat dan menebar berbagai kaos, topi, spanduk, dan baliho yang memuat nama dan foto saya bersama FPI dengan berbagai slogan perjuangan. Akhirnya hilang satu di alam maya, justru muncul 1000 di alam nyata. Itulah perjuangan umat Islam selama ini. Alhamdulillah, setelah perjuangan jatuh bangun yang penuh suka duka bersama umat, berkat persaudaraan dan persatuan umat yang luar biasa, akhirnya datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala
sehingga umat berhasil melengsarkan dan melongsorkan Ahok si penista agama di medsos dan pilkada serta pengadilan secara konstitusional. Penjelasan Habib Rizik Syihab tadi membuka tabir sekaligus menjawab banyak pertanyaan yang muncul di muka publik. Ini rupanya berkaitan dengan dendam lama, yakni gagalnya Ahok atau Basuki Cahayapurnama menjadi gubernur DKI Jakarta. Memang kalau kita lihat pada waktu itu hampir dipastikan Ahok itu bakal terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta. Dan saya melihat kalau Ahok sampai berhasil menjadi gubernur DKI Jakarta, maka dipastikan pada pemilu berikutnya atau pada Pilpres 2019 maka tidak tertahankan lagi Ahok bisa menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Joko Widodo, dan pada akhirnya tidak menutup kemungkinan Ahok bisa mencalonkan diri menjadi calon presiden pada pemilu 2024. Analisis semacam ini mendapat pembenaran setelah Habib Rizik Syihab tadi menjelaskannya, karena bagaimanapun juga Ahok ini adalah bagian dari eksperimen politik kelompok oligarki untuk menjadikan dia sebagai pemimpin Indonesia di masa depan. Tetapi karena aksi yang digalang oleh Habib Rizik Syihab mulai 212 dan beberapa aksi lainnya, dan kemudian meluluh lantakkan semua skenario yang sudah berhasil disusun sedemikian rupa sangat rapi tahap-tahapannya oleh para oligarki. Karena itu menjelaskan mengapa kemudian Habib Rizik Syihab menjadi sasaran kriminalisasi. Habib Rizik Syihab sendiri tidak berpikir sejauh itu. Dia merasa dengan berakhirnya pilkada DKI dia bisa kembali berdakwah seperti semula. Tetapi seperti kita ketahui kemudian ceritanya bergulir sampai kemudian Habib Rizik Syihab harus hijrah ke Mekah di Arab Saudi. Semula saya dan kawan-kawan berpikir bahwa dengan kalahnya Ahok di pilkada dan dipenjarakan lewat putusan pengadilan, maka perjuangan amar ma'ruf nahi munkar kami dalam dunia politik untuk sementara selesai. Sehingga kami harus segera kembali ke habitat kami untuk berdakwah sebagaimana biasanya. Namun ternyata dugaan kami meleset, karena kekalahan Ahok justru membuat para oligarki dan gerombolan piaraannya murka dan marah besar, serta semakin kalap. Mereka sangat stres dan depresi berat sebab hasil pilkada Jakarta jauh di luar perhitungan dan perkiraan mereka. Bahkan tidak terjangkau nalar mereka. Sehingga mereka tidak percaya dengan kekalahan tersebut. Saking yakinnya bahwa mereka pasti menang. Karena semua kekuatan politik, ekonomi, keuangan, pertahanan, dan keamanan, serta perdukunan dan buzzer bayaran, juga media dan lembaga survei, serta lainnya ada di tangan mereka. Akibatnya, eskalasi politik saat itu semakin memanas. Dan masyarakat di akar rumput juga semakin terbelah. Sehingga di mana-mana rawan bentrok antar pendukung. Karena itulah majelis hakim yang mulia dan terhormat, saya dan keluarga akhirnya memilih jalan untuk sementara waktu hijrah ke kota suci Mekah. Demi menghindarkan konflik horizontal yang bisa mengantarkan kepada kerusuhan dan pertumpahan darah. Saya dan keluarga mengambil visa izin tinggal selama setahun di kota suci Makkah Mukarramah, dengan harapan setelah setahun semua bisa kembali normal dan tenang kembali, sehingga kami bisa pulang berdakwah seperti semula. Namun sayang sejuta sayang, lagi-lagi perkiraan kami meleset. Ternyata setelah saya hijrah, justru kawan-kawan saya di Indonesia terus diteror dan diintimidasi hingga dikriminalisasi. Bahkan majelis hakim yang mulia, terjadi upaya percobaan pembunuhan terhadap saksi ahli IT, alumni ITB yang membela saya dan siap menjadi saksi ahli saya di pengadilan dengan ditusuk-tusuk di jalan tol di hadapan istrinya. Belum lagi terjadi sabotase dalam acara reuni 212 pada tahun 2019 dengan peledakan bom pipa di lokasi acara di Monas. Lagi-lagi soal bom pipa ini sampai saat ini belum diungkap oleh aparat penegak hukum. Majelis hakim yang mulia, saya pun di kota suci Makkah mengalami berbagai teror dan intimidasi dari operasi intelijen hitam yang menyampaikan info fitnah tentang saya kepada pemerintah Saudi
Sehingga saya diinterogasi oleh kantor penyidik intelijen Saudi Arabia. Bahkan ketika visa izin tinggal saya dan keluarga berakhir, dan saya bersama keluarga sudah check-in sekaligus memasukkan bagasi ke pesawat di Bandara Internasional Kota Jeddah untuk pulang ke Indonesia, ternyata saya dilarang terbang dengan alasan saya dicekal atas perintah kantor penyidik intelijen Saudi berdasarkan permintaan pemerintah Indonesia. Saya dan keluarga berulang kali mencoba pulang, tapi selalu gagal. Dan kedubes Kedutaan Besar Republik Indonesia di Saudi Arabia bukan membantu kami sebagai warga negara Indonesia, bahkan justru sering membuat pernyataan-pernyataan kontroversial yang memojokkan kami sekeluarga. Sehingga kami tinggal di kota suci Makkah selama 3,5 tahun. 3,5 tahun. Di mana masa yang setahun dengan menggunakan visa izin tinggal, sedang masa yang 2,5 tahun tanpa visa izin tinggal. Karena pencekalan tersebut telah menyebabkan kami overstay, yaitu melewati batas waktu visa izin tinggal setahun yang kami punya. Dan akhirnya kami paham bahwa kami sebetulnya bukan sedang dicekal, tapi hakikatnya kami sedang diasingkan agar tidak bisa pulang ke tanah air dan tidak bisa lagi kumpul dengan umat di Indonesia. Saya dan keluarga pun terus melakukan upaya perlawanan hukum terhadap pengasingan tersebut dengan dalih pencekalan. Walaupun berkali-kali gagal, tetap saya berusaha walaupun berkali-kali gagal. Para oligarki menggerakkan gerombolan piaraannya dari semua kalangan untuk membuat pernyataan, baik secara eksplisit maupun implisit, untuk tebar ancaman menakut-nakuti bahwa kalau saya pulang akan ditangkap dan akan ditahan. Dan berbagai pernyataan tersebut diviralkan oleh para buzzer bayaran. Namun saya dan keluarga tetap bertekad harus pulang. Karena Indonesia adalah tanah air kami dan negeri kami tercinta, serta medan juang kami untuk membela agama, bangsa, dan negara, apapun resikonya. Dan selama pengasingan di kota suci Makkah, Majelis Hakim yang mulia, kami sekeluarga juga terus diteror oleh operasi intelijen hitam. Seperti ada orang yang mengaku sebagai petugas keamanan Saudi mendatangi rumah kami dan menuduh kami membuat igomah palsu, yaitu semacam KTP palsu di kota Mekah. Dan saya juga pernah ditangkap polisi di tengah jalan tanpa sebab yang jelas di hadapan istri dan putri-putri saya. Serta puncaknya ada pemasangan bendera hitam ISIS. Bendera hitam ISIS di dinding luar rumah tinggal kami di kota suci Makkah. Sehingga saya ditangkap dan diborgol tangan maupun kaki, serta ditutup mata dengan kain, lalu ditahan di sel penjara politik Saudi di kota suci Makkah Mukarramah selama sehari semalam. Namun kemudian saya dilepas. Kembali dan dinyatakan tidak bersalah. Bahkan diminta membuat laporan polisi agar aparat berwenang Saudi bisa mengejar para pelaku pemasangan bendera hitam ISIS yang ingin memfitnah dan mencelakakan saya sekeluarga. Majelis Hakim yang mulia, alhamdulillah, semua cobaan dan ujian tersebut justru membawa hikmah besar, sehingga saya kenal beberapa petinggi intelijen Saudi yang baik. Dengan bantuan mereka selanjutnya saya tanpa visa izin tinggal, tapi bisa bergerak bebas untuk menunaikan ibadah haji tiap tahun dan umroh setiap saat, serta ziarah Madinah kapan saja. Juga mereka pantau keamanan saya sekeluarga di Saudi. Mereka jaga rumah tinggal saya sekeluarga di Saudi. Bahkan saya bisa terima tamu ratusan orang tiap hari di rumah tinggal saya, sambil membaca dan mengkaji kitab bersama para tamu, dan sekaligus bisa buka pengajian untuk para WNI yang tinggal di kota suci Makkah. Dan para petinggi intelijen Saudi itu pula lah yang membantu pencabutan cekal saya
hingga memudahkan kepulangan saya ke Indonesia. Alhamdulillah. Akhirnya saya sekeluarga dengan izin Allah berkat bantuan yaitu petinggi intelijen Saudi yang baik tersebut, kami bisa memberi tiket Saudi untuk pulang kembali ke tanah air dengan penerbangan Saudi tanggal 9 November 2020. Dengan penjelasan Habib Rizik Syihab tadi yang sangat gamblang, sangat detail dan secara kronologis sangat runtut, Anda tidak perlu lagi penasaran mengapa kemudian Habib Rizik Syihab sekarang harus disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan Anda juga tidak perlu heran nanti kalau Habib Rizik Syihab divonis hukum cukup berat. Karena dalam kasus di Petamburan dia diancam hukuman 2 tahun penjara, kemudian di Megamendung diancam dengan hukuman 10 bulan penjara. Kita masih menunggu bagaimana selanjutnya di kasus swab rumah sakit Umi. Kelihatannya Habib Rizik Syihab sudah menyadari, tetapi dia mengingatkan terutama pada hakim yang sekarang akan memutuskan bagaimana agar bersikap adil. Penegakan keadilan bukan hanya ajaran Islam, tapi juga ajaran semua agama. Bahkan amanat Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang harus mendapat perlakuan hukum yang sama, yaitu equality before the law, sehingga tidak boleh ada diskriminasi hukum dalam penegakan hukum. Karena jika suatu pelanggaran hukum diproses, sedang pelanggaran hukum lain yang sama tidak diproses, maka itu merupakan diskriminasi hukum yang tidak dibenarkan dalam tatanan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diskriminasi hukum adalah pelanggaran terhadap hukum agama dan hukum negara, sekaligus merupakan ancaman bagi konstitusi dan tatanan hukum. Jadi jelas bahwa justice for all, yaitu keadilan untuk semua, sehingga tidak boleh ada diskriminasi hukum, siapapun manusianya, dan apapun suku, agama, budaya, ras, dan golongannya, wajib diperlakukan dengan adil tanpa terkecuali. Akhirnya, saya serukan untuk kesekian kalinya kepada semua yang mengikuti dan menyaksikan sidang pengadilan ini, termasuk Majelis Hakim yang mulia, seluruh pengacara tercinta, semua jaksa penuntut umum terhormat, dan segenap para pecinta keadilan dimanapun berada. Ayo tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Ingat, hari ini kita kumpul di pengadilan dunia, esok kita akan kumpul di pengadilan akhirat. Siapa adil di dunia akan selamat dunia dan akhirat. Siapa zalim di dunia akan binasa dunia dan akhirat. Kalau kita menyikapi dengan hati yang bersih, tidak ada kepentingan politik, tidak ada dendam, tidak ada iri, dengki pada seseorang, saya kira kita semua pasti merinding mendengar apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab. Dia mengutip ayat suci, dia mengutip hadis, dan dia juga mengutip konstitusi. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau saya atau Anda semua yang berada dalam posisi hakim ini dalam posisi yang sangat dilematis. Di satu sisi, seperti dikatakan oleh Habib Rizik Syihab, ada kepentingan besar yang tidak menutup kemungkinan juga menekan para hakim untuk mengambil tindakan keras terhadap Habib Rizik Syihab. Tetapi mata hati seorang hakim atau siapapun juga pasti terketuk kalau dengan hati yang jernih mendengar atau menyimak dari pernyataan Habib Rizik Syihab tadi. Saya Hasbunul Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.